dari pelosok saja dari partai dulu. Dan yang saya hormati ketua pengurus takmir Masjid Nurul Iman dari atas. Siapa yang takmirnya? Rangkep nih. Dia tukang sapu garangan. Pertanyaan ini sederhana. Soalnya siapa? Kita juga, tapi berangkat. Bijik diserahkan Pak. Berhormati, alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai pada acara pengukuhan PCM dan PCM bulan. Mudah-mudahan acara pada hari ini mendapat ridho dari Allah Taala. Dan mudah-mudahan perjalanan cabang Aisyah dan Muhammadiyah Kebelan ke depan bisa tumbuh dengan baik sehingga akan bisa membawa sang Surya Kebelan itu percaya dengan terang-terang. Amin. Pak Kanto, pendirian Muhammadiyah ini berkibar di desa ini sudah berapa kali? Baru kali ini. Tidak pernah didatangi dari Jombang. Jadi pertanyaan kedua tadi sudah yang kedua. Tak duga sudah seperti itu. Sudah berapa kali paling dalam channel mobil kita. Bapak Ibu, ini adalah tugas kita. Sama dengan Badal kemarin, Badal ya di Megalo. Jadi pengukuhan PCM Megalo itu sejarah baru, kalau sejarah itu sejarah baru seperti Jatiwates. Ini bagi Tembalang tidak ada ini sudah biasa ya. Bagi Tembalang untuk bendera Muhammadiyah. Tapi untuk Jatiwates ini adalah yang sangat baru. Megalo baru betul. Baru kemarin itu sejarah dicontohkan bahwa sepanjang Sungai Berantas itu berkibar sang surya. Itu langsung, kasus beda itu. Karena di pusat kota Megalo itu seperti itu. Jadi ini lagi ini bahwa tugas kita juga adalah menancapkan bendera-bendera sang surya di wilayah kita masing-masing. Jadi pada hari ini pasti betul kalau tadi Pak Kantor pada saat kemarin masang bendera ditanya kan kelihatan asing tuh. Pak Kantor pasang bendera tadi kalau jauh jadi saya kira itu jadi lagi pertama selaku pimpinan daerah Kota Jombang mengucapkan selamat kepada Bapak Formatur PCM dan PCA Aisyah Kebelan yang pada tanggal berapa dulu sudah terpilih menjadi formatur di cabang Kebelan dan pada hari ini sudah dikukuhkan menjadi pimpinan cabang PCM dan PCA Kebelan. Bapak Ibu, biar tugas kita dengan itu ringan, ini adalah amanah. Jadi Pak Kanto dengan menerima SK dari pemerintah Pak Pegawai Negeri itu jauh lebih ringan daripada dengan hari ini menerima SK dari Pak Sugeng tadi. Ini betul itu. SK dari Pak Sugeng tadi adalah SK dari wakil-wakilnya pertanyaan yang atas ke kita melalui Muhammadiyah. Banyak orang menganggap salah bahwa SK menjadi Pak Tarik itu jauh lebih besar daripada SK menjadi ketua ranting. Itu salah. Kita luruskan. SK menjadi SK kebawahannya adalah kepada kepala desa atau kecamatan bupati. Tapi SK menjadi ranting dan PCM atau PDM itu pertanggungjawabannya bukan kepada PP Muhammadiyah, bukan kepada PBM, kepada Allah SWT. Ini amanah umat. Dan dengan Pak adalah wakil dari para rasul untuk menebarkan jalan. Nah itu menjadi sangat harus kita tidak bila dan itulah timbangan lingkungan itu tidak boleh, harus totalitas. Saya sejak awal kita lihat kenapa? Karena insya Allah kita semua meyakini, insya Allah yang ada di masjid ini semua sudah meyakini
bahwa di saat kita berjuang secara totalitas di agama, maka urusan kerjaan, urusan sawah, urusan kantor, urusan toko itu dimudahkan. Harus kita yakini. Tapi sebaliknya, kalau kita kemudian urusan dakwah kita sepelekan, urusan sholat jamaah juga kita sepelekan, kita membuatkan, kita nunggu di toko sampai beberapa jam, maka rasanya itu keberkahan dari jauh. Maka saya mengajak pada pimpinan cabang, pimpinan lantai, mari kita niati bahwa saya di Amanai, di Muhammadiyah, di Aisyah, ini adalah bukan karena SK dari PDM. Ini karena adalah saya akan mengabdi kepada Allah melalui Muhammadiyah, melalui Aisyah. Itu jauh lebih ringan dan jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Saya dulu waktu di UMM tahun 89 itu masih dosen muda, itu sering sakit, Pak. Bahkan hampir tiap semester pergi ke dokter. Tapi pada saat sudah mulai seperti ini, sudah ada di PDM, itu jarang sekali berhubungan dengan dokter. Padahal PP-nya sama. Saya ke Jombang, PP Malang itu juga sama. Tapi kenapa? Kalau saya pada saat masih muda dulu sering berhubungan dengan dokter, karena niatnya berbeda. Saya dulu waktu jadi dosen Pak Amin ke Kamar itu niatnya adalah bekerja agar dapat gaji. Tapi setelah saya relatif ada tidak begitu atau relatif dekat dengan teman-teman cabang juga, kemudian perjuangan putih itu, ya Allah, harus saya ubah niat saya. Niat saya adalah saya mengabdi kepada Allah melalui Muhammadiyah yang saat itu ada UMN. Dan sejak itu rasanya kesehatan saya itu terjaga dan baik. Karena itu Pak Tarik, mohon nanti diizinkan ya, kalau Bapak nanti sering silaturahim kemana-mana. Diizinkan. Karena insya Allah lebih mudah, lebih barokah, lebih siap nanti. Betul itu. Jadi saya yakinlah kalau Pak Kamto nanti kumpul ke PPKM aman, jamin aman. Oke. Dan tadi dia belum bercerita tadi ketemu dengan kota-kota SMP, SMA, kota-kota seperti perkantor itu kan menjadi bahagia. Seperti apa? Masih ketemu senang ya. Ya, itu betul itu. Jadi bagi kita selaku pimpinan cabang ranting itu harus menikmati itu. Itu nyaman betul, nyaman betul. Betul-betul kan apapun kejadian di kita itu akan selalu bahagia. Ya, karena kita itu adalah kejadian yang dari Allah. Yang kedua Bapak Ibu, saya memang di periode ini punya beban agak berat. Kenapa? Karena saya hari ini juga selain mengemban amanah di PPDM, itu juga mengemban nama besar putra daerah Jombang. Siapa itu? Pak Sukardiono, yang dia adalah putra Jombang menjadi ketua PBN. Saya dapat terakhir mana dengan Bapak PBN di kelas itu ya. Karena apa? Karena kalau saya bilang, pokoknya setiap ada apapun acara di PBN, PBN harus tampil ke depan, harus paling di sini, tidak boleh lelet, tidak boleh telat. Kenapa? Karena ketua PBN itu adalah dari Jombang. Kegiatannya harus paling konser, harus aktif, tidak boleh nongkrong. Karena apa? Karena kita harus minimal sama dengan teman-teman PBN yang sudah matang. Biar Pak Sukardiono itu bisa bangga karena dia dari daerah Jombang yang kegiatan dakwahnya, pemaganya itu tidak ketinggalan dengan daerah lain. Maka kemudian hari ini Bapak-bapak, Pak Sukardiono dari kecamatan mana ya? Wah, enggak. Kalau saya begitu menurut saya. Ya, Pak Kamto, Bapak, Pak Amin dan teman-teman, Pak Sukardiono itu dari Tembelan. Anaknya ada. Kalau Pak, Ya, kakaknya. ada dari Tembelan, Tembelan itu. Maka PCN Tembelan, oh di sini Pak Ketua PBN. Tanggung jawab dengan berat. Apa nama beliau? Serius, ya. Harus oke, harus sampai kalah dengan cabang lain. Jadi kalau cabang sini harus berpatah bulu dengan cabang lain, kalau PBN berpatah bulu dengan PBN lain.
Maka hari ini sudah mulai berani menebar, memasang bendera di desa-desa selama ini belum pernah ada tempat bendera ini. Ini nanti diteruskan bendera-bendera itu. Kegiatan jangan dipusatkan pada tempat tertentu. Sama dengan PTN kemarin kan. PTN kemarin tidak pernah ada acara di pusat malah nggak ada. Kalau lebar ke cabang-cabang yang sana. Maka nanti cabang ini Pak Kantor, Pak Selamat dan juga mantan kemarin itu yang kedua, tolong kegiatan itu jangan dipusatkan pada tempat tertentu, sebarkan ke desa lain. Bahkan kalau tidak ada desa, tidak ada lantik, dimulai. Ada tokoh satu aja yang mau ditempati, pasang bendera di sana. Kalau boleh berani benderanya, tapi ada teman kita di sana, silakan dia ada kegiatan bakso. Silakan mengajukan surat ke PDM, mau periksa gratis kesehatan. Kita rekomendasi nanti rumah sakit milihnya mana akan kita minta betul ke desa yang dengan di sini. Cara dakwah kita seperti itu. Jadi pada desa-desa tertentu kita masuk ke sana adalah dengan cara baksos, bisa sembako, bisa kesehatan. Jadi karena itu di sini ada berapa desa? 15. Sudah ada berapa lantai? 6. Berarti kurang 60%. Ya. Maka targetnya di periode ini harus berani ya. Periode ini tahun 2027 seluruh desa sudah ada rantingnya. Kata nggak bisa ya. Beliau makan kepala desa pasti tahu triknya lah. Beliau pasti tahu triknya gimana kalau desa itu. Harus tahu. Buddha kemarin tak cantik. Buddha kan ada 21, ada 12, masih ada 7. Pokoknya saya minta di akhir masa jabatan personal sih 100% sudah tahu punya ranting. Spesialnya Pak Ketua untuk ranting. 7 itu kan 300 KB. Betul. 8 itu tinggal saya masa ada periode Pak Haryanto, periode Pak Mai, nggak ada perkembangan apa ya? Hari ini harus itu Pak, apalagi kalau beliau mau pilpres pilek itu kan butuh itu loh, butuh masa itu. Ya. Apalagi di Tembelang ini setahu saya ada desa yang dulu menjadi pusat Muhammadiyah. Betul ya? Betul ya. Mana dia? Dua kakak di. Pak Ayas yang kata lagi itu betul ya? Ayah itu beda Pak. Berarti. Tokohnya sepuin. Ketua Asia. Ketua Asia. Ketua Asia. Halo man. Tunggu saya. Hijrah itu. Sentul harus ada PLN. Sentul. Desa Sentul. Penting. Ini Pak, warga Sentul asli Pak, memiliki Pak. Ini Pak. Nah. Dulu teman-teman saya SMP itu banyak dari Sentul. Oh itu Mas Bu April itu. Oh juga teman saya. Ya. Iya. Oh Nana. Kemarin. Ya itu. Kemudian Mas banyak itu banyak. Ya Pasar Dono, betul Pasar Dono. Nah maka saya nanti kalau tidak ada kegiatan itu saya khawatir nanti Pak Kampung. Jangan-jangan nanti 10 tahun yang datang jadi waktu seperti Sentul. Ya. Tinggal jenenge kita. Iya. Bisa orang sama kayak gini loh, jadi wates. Oh, kemudian Pak sebelum dia. Ayo dulu masih begitu sekarang Iya. udah usia. Ya. Terus ada usia. Mulai bulan dalam ada Kak Guna Putra Alias yang nanti tahun mulai. Dan baru bulan ini loh. Ya. Bapak terutama yang seumur saya, Bapak Ibu yang seumur saya, Bapak Ibu yang seumur saya, mungkin bahwa saya, memang kita cari itu apa? Saya kalau menurut sejarah, menurut kaidah Rasulullah Muhammad, saya tinggal 4 tahun umur saya. Kalau menurut kaidah Rasulullah, kan umurnya berapa Rasul? 63, ya kan? Saya 59, berarti kurang 4 tahun. Sudah jelas-jelas kita tuh kurang 4 tahun masih santai.
Kalau masih capek nggak apa-apa. Kalau yang sudah lebih. Kalau sudah lebih, tiap hari ikut jualan baru. Kalau kita jualan jangan lupa lagi kan. Disyukuri gitu. Jadi apa? Ini penting. Karena itu bagi bapak yang hari ini kemungkinan di rantingnya di desanya benar-benar ranting. Berani itu dengan ranting. Walaupun cuma 2 orang. Di rekomendasi pertama misalkan tuh. Kalau di desa itu ada satu keluarga saja yang suka dia bahkan SK ranting. Ketuanya bapaknya, sekretarisnya anaknya, benaran ibunya. Yang penting kita bisa masuk ke desa itu dulu. Kaidahnya kira-kira ini. Contohnya gini, bagaimana saya bisa berdakwah ke masalah kalau saya tidak punya tabungan? Bagaimana saya bisa dakwah ke kabung kalau kita tidak bisa jalan? Maka itu seluruh CPC itu saya buat SK semuanya, selama ada orangnya. Tidak memenuhi kaidah sama sekali semuanya. Enggak bersesuaian dengan SOP-nya PP nggak ada. Kalau mengikuti itu nggak masuk. Tapi hari ini coba, setelah kita punya PCA di sana, mereka gerakan luar biasa. Karena kita bisa masuk ke situ. Ada tempat silaturahim ke sana, ke Megalu, ke Barat Jalan, kemudian ke Pelanjaan yang sama dengan jalannya. Kita ambil kita sudah ujian, anak kita sudah selesai, sudah kita mari kita bersejarah dengan membuat sejarah di desa masing-masing, membuat sejarah di desa yang lain. Ajak itulah catatan sejarah kita. Kalau di desa itu hari ini tidak ada ranting dan jenengan yang ikut melintasi di situ, karena punya kenalan, misal kami punya kenalan di desa sana yang tidak ada rantingnya, tapi kemudian punya kenalan mantan kepala desa yang dulu itu diajak mendirikan ranting dan berdirilah ranting. Maka itu suatu saat nanti Amin itu dipanggil oleh Allah, maka ranting itu adalah sejarahnya cabangnya sekarang. Kalau bisa ada pengajian setiap hari, berdiri musola, itu yang kita tunggu. Itu yang Allah kenal. Kenapa kemudian saya dan Pak Ketua semangat untuk di Muhammadiyah di Aisyah itu karena itu aja Pak. Saya ingin menunggu di alam kubur dari kiamat itu banyak yang mengalir. Bukan gaji saya, bukan ayamnya, bukan sawah-sawah itu. Nah, karena itu kita minta maaf dengan untuk menetapkan Muhammadiyah di Aisyah kebetulan. Tadi Pak Kamto luar biasa, kalau sudah berjam sudah semangat sekali. Maka kuncinya keberhasilan cabang Muhammadiyah di Indonesia itu adalah satu, cuma satu. Itu yang kita laksanakan di bulan kemarin, yaitu silaturahmi. Hanya itu Bapak-bapak. Pesan saya kemarin memegang amanah di periode kemarin itu hanya silaturahmi. Hanya itu. Kenapa sampai kemudian ditentul itu sampai dulu saya kalau tidak ada? Karena tidak ada tokoh-tokoh silaturahmi ke sana. PCM ini tidak sudah ke sana. Silaturahmi bukan berarti hanya sekedar cerita, tapi adalah ayo berikan satu, ayo macam-macam. Maka silaturahmi itu. Dan berikutnya saya berharap nanti di dengan cabang dan Asia, kita melihat gejala ini memang sama, kaderisasi. Dari sekian banyak saya lihat yang udah kan terbatas, Mas Edri, Analfian, kemudian kami. Ya, jadi karena tugas berikutnya adalah tolong harus dilakukan regenerasi. Bulukman, mana Bulukman? Dengan beberapa periode jabat itu PCA. Ayo, bodoh isi gitu loh. Ya artinya gini nanti ya, jadi ini berlaku untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Indonesia. Di saat masa jabat ini, maka tugas selain program ngaji juga pengajaran itu, pengajaran itu. Taribat itu. Jadi pada saat pengajaran itu, maka yang mau dikaji itu mana-mana diajak. Pengajian ke daerah diajak, kemudian kita baru diajak, kemudian seperti ini sudah mulai dilatih. Ini yang nggak usah.
Kalau maka sebagian anak muda terkadang masalah ya, Mas Anas atau Pian, ini tolong pengajaran anak Pian tadi. Maaf ya, saya berhenti dari tadi. Kan ya, betul. Barang-barang tadi tidak hanya di tingkat atas, program pengajaran anak ini. Itu penting penting, teruskan untuk itu. Jadi itu satu. Ya, yang kedua adalah bapak-bapak, saya sampaikan, jadi biar nanti diikuti oleh cabang. Jadi PDN itu punya 4 program utama. Intinya adalah kemandirian Muhammadiyah dan kemajuan. Kemandirian di apa? Kemandirian adalah ideologi. Jadi kalau dalam melakukan pengajian apapun, dimanapun, di ranting manapun, tolong undang kiai-kiai umatnya Muhammadiyah agar yang hadir itu bisa terserahkan oleh ajaran Muhammadiyah. Semua saksi. Alhamdulillah di sini sudah ada pengajian akan tadi ya. Ini pertama udah berapa kali? Pertama. Berikutnya nanti ada minggu. Alhamdulillah. Jadi itu saya. Jadi yang dulu tidak ada jadi hari ini adalah sejarah. Dan nanti putar-putar dengan akan melanjutkan. Maksudnya belum ada kajian, ada kajian. Di sini kajian anak pagi, Pak Munir belum ada berapa tempat? 1 tempat ya misalnya. Nah, nanti kedua lagi. Itu yang kita berarti. Jadi maka itu menjadi penting untuk diadakan kajian itu terkait dengan sejarah Muhammad TV. Yang kedua adalah kemandirian di AUN. Nah, ini yang kita bahas. Insya Allah Semedan Pak Jasman. Jadi nanti insya Allah sudah diharapkan nanti sekolah Tembelang punya 3 AUN ya. MI 10, MI 4, MTS 1. Ya. Berarti tugas dengan nanti MI 1 sudah tinggal digambar, MI 10 sudah berubah, MI 1 dan MTS, MI 4 dan MTS 1 insya Allah sedang kita garap bareng-bareng insya Allah Pak. Dan kemarin kita sudah lihat lokasi Amin, lokasi yang sangat bagus di sepanjang jalan tol, kemudian ada pintu keluar masuk desa itu nanti menghadap desa itu kita berikan dia. Masukkan sudah ada, masukkan sudah kita survei dan dia sudah berkoordinasi di situ. Maka tugas saya akan minta bukan nanti Pak juga dilacak nanti itu tanah itu milik siapa saja, kemudian harganya berapa, nanti segera kita cash, kita bisa bayar. Ya, tadi biar tidak ada langkah. Dan itu sudah nanti kalau sudah dibangun sudah dipasang akan dijadikan MGS 1 bulan. Itu masih satu desa Pak ya. Ya itu nanti kan keinginan Wakil yang dulu keluarga masih kita penuhi tidak sampai keluar desa dan terpantau lebih habis. Ada lokasi yang lebih luas untuk MTS, nanti MI-nya bisa berkembang dengan baik. Mungkin tekannya sudah dilihat situ atau gimana terserah nanti gerakannya. Jadi maka target PCA sekarang PCA, maka untuk periode nanti berakhir maka sudah punya 3 kaum yang sudah mandiri. Ya, sudah mandiri masing-masing. Jadi karena targetnya sangat betul tadi. Sekolah harus dipisah, tidak boleh kumpul. Itu nanti akan bisa berguna. Dan itu nanti kalau sepanjang jalan tol itu sialnya Tembelang, sialnya kita. Nanti kalau pas lama di setting itu ada bangunan lantai berapa? Lantai 5 ya? 7. Ya, minimal lantai 2 bangun nanti itu. Ya, sehingga jika nanti banyak orang PDM Madiun, Ponorogo, kemudian PP Jogja mau ke Surabaya melihat MTS Tembelang, MTS 1. Lihat dari tol Pak ya. Lihat dari tol seperti sepanjang. Betul, kata itu kan mimpi kita itu. Iya. Mulai bangun itu jalan. Dari sini Jombang, dari sini pasukan di dalam. Kan itu ya? Ya, itu. Dengan mana nanti? Pak Ketua, di mana itu? Ada bagus ya. Tadi ada masalahnya, ada masjid atau sekolah, nanti kemudian ada sini. Hal bagus.
semua orang tahu kalau di sepanjang ada SMP 5 itu ya. Yang sepanjang itu. Ya, SMP 5 itu. Lantai berapa ya? Ya. Artinya bahwa semua itu SMP 5 ditulis di SMP 5 sepanjang. Sepanjang kita tuh lihat Pak, dekat rumah sakit Jogja itu. Ah ya itu tulis. Nah, di sini dari itu nanti pas lantai kencangnya ditulis di MTS 4 Tebelang. Satu. Joglo Sari sebelah. Iya, gitu. Joglo Sari. Nah, itu ya. Jadi itu kalau sebelah sini kan. Pertama ada lantai tanah sebelah sini selesaikan nanti kita. Jadi kan Tebelang saya optimis insya Allah karena punya PBN. Nah, kemudian yang terakhir oleh itu, insya Allah kita sudah sangat peduli dengan aum sekolah Kota Tebelang. Jadi kita sudah meningkatkan kesejahteraan para pendidik dan karyawan di Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah karena di Jombang itu aumnya paling banyak adalah sekolah ada 26. Maka memang PBN konsentrasinya selalu adalah di pendidikan. Nah itu kemudian kita berkebijakan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Muhammadiyah Jombang itu menyekolahkan sebanyak 18 guru Muhammadiyah ke S2 dan itu biayanya tidak main-main, itu besar, itu per orang adalah 40 juta. Itu kita rekomendasi kemarin ya diusulkan Pak Juni selaku ketua Boskan ada 16 buat dari UMS 18 namanya kita rekomendasi sekolah 2. Target kita adalah nanti seluruh kepala sekolah pada saat di kolom selesai berakhir seluruhnya sudah S2 dan sudah ada guru-guru sudah S2. Kenapa? Karena ini adalah pendidikan, bukan takmir seperti takmir sekolah. Ini adalah pendidikan, ada akreditasi, ada standar, ada persaingan dengan sekolah Muhammadiyah dan nilai paling tinggi adalah di guru di SDM-nya ini. Semakin tinggi pendidikannya sekolah itu maka nanti akreditasinya paling baik. Nah, kalau perlu nanti sudah tangannya beberapa orang nanti sudah doktor kepala sekolah atau guru di SMP. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita tingkatkan kesejahteraannya. Dari kami sudah membuat keputusan misalnya mulai bulan November ini kita bersubsidi kesehatan guru tingkat MI dan SD. Tapi ini juga tidak main-main loh. Jadi kami PBN bisa meningkatkan kesejahteraan guru lewat jam ngajar itu sebesar 60% dari sebelumnya. Jadi sampai 60%. Jadi ada sekolah yang per jamnya cuma 8.000 Bapak. Kita tambahin 60%, jadi kita tambahin 5.000. Jadi kalau biasanya cuma per jam dapat 8.000, mulai bulan depan itu dapat 13.000. Dan target kita nanti di akhir masa jabatan saya, nanti seluruh sekolah kalau bisa sudah 25.000 per jam. 25.000 per jam. Ya, Bismillah. SMA betul. Jangan sudah pensiun. Pensiun kalau pensiun. Kamu itu sudah pensiun dulu. Ya, itu satu. Jadi yang kedua itu jangan kepala sekolah. Ya, ini juga besar ini ya. Tadi itu jangan kepala sekolah yang tidak sertifikasi kita beri tunjangan per bulan 400.000. Yang guru kepala sekolahnya bersertifikasi kita beri 250.000 per bulan. Pak Juri benar nggak sudah bisa menjadi guru gitu. Kalau Pak SMP betul. Jadi tidak kayak gitu. Nanti yang guru Pak B kemudian Pak Juni kalau belum ada mudah-mudahan ayam dan malam saya cepat tumbuh dan banyak sekali. Nah ini kita usahakan itu. Ini kita usahakan kalau tidak terpaksa sudah bilang ke Pak Udara, Pak Sugeng, kalau tidak terpaksa tidak akan mengambil kas PBN. Bisa bayangkan Pak, membuat gerakan seperti itu tidak mengambil kas PBN. Artinya apa? Muhammadiyah itu kaya. Saya punya orang-orang, punya saudara, punya petani-petani. Kita cuma satu Pak Kanto, silaturahim.
Saya berani silaturahmi ke orang-orang punya konveksi yang dia tidak pernah sama sekali kombinasi. Saya mendekati material, toko material Pulau Rejo yang tidak pernah sekali ke sini. Tapi saya tahu dia adalah orang Muhammadiyah. Tak datangi, tak tunjukkan. Oh ini loh, kalau kita tahu lah, sampai tiap hari gajinya apa? Untung sampai 5 juta lebih. Coba guru-guru teknik itu gajian. Guru-guru SD loh, gajinya cuma 180.000 per bulan. Tapi cak, nggak bisa. Kalau nggak pengen apa tak? Nggak pengen jariah tidak lebih kecil. Kasih ini, akhirnya yang menurut. Jadi selagi silaturahmi. Jadi saya relatif bisa itu karena silaturahmi aja. Dan lagi tunjangan kepala sekolah. Satu lagi tunjangan kaur. Nah, kaur itu singkatan kepala urusan. Jadi kalau kepala sekolah yang tidak bersertifikat kita kasih tunjangan 400.000, yang bersertifikat itu 200.000. Untuk kaur kita kasih tunjangan 100.000. Kaur. Karena apa? Karena ada kaur di sekolah tertentu tidak dapat apa-apa. Iya. Tidak kan? Bahkan ada kepala sekolah tidak dapat tunjangan sama sekali. Ya Allah. Jika saya sudah gajian di PTB itu tetap nangis, satu kadang-kadang nggak mau ngambil. Karena mereka yang begitu perjuangannya dihargai seperti itu, sementara dosen-dosen yang hanya sekedar seperti itu kok besar. Dengan saya berjuang di sini. Jadi karena itu lagi ini yang kita perjuangkan membantu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang lagi mau pesan ke pejabat, kalau kemudian kesejahteraan ini bagi kami mungkin masih seperti itu dan PCA itu punya kas yang bisa dibantu ke mereka, silakan, tidak berhenti di situ Pak. Bahkan jangan sampai kemudian malah dikurangi. Ya Pak sudah pesan itu. Dimati-mati itu kepala sekolah Pak Haji. Jadi tunjangannya kepala sekolah itu 450.000 dari sekolah. Setelah dapat dari kita, tunjangan bulan tidak dikasih. Oh, bayarkan itu. Ada itu dari mana Mas sudah bilang. Kalau sampai nanti kemudian ada tunjangan kepala sekolah 300.000 MI. Kemudian setelah kita kasih tambahan 400.000, ada 700.000. Kalau sampai ketahuan sekolahnya tidak yang 300.000 kita alih tidak dikasihkan, saya kasih semua. Ketularan jelas dia. Masuk bisa kita masuk ke KPK nih. Ini artinya nanti kalau cabang PN seperti itu, tolong nanti Indonesia juga bisa mengambil silakan. Jadi cabang kami minta untuk mendorong untuk karena MTS belum tentu silakan untuk disupport seperti itu. Jadi itu saudara dari gini, tolong Bapak Ibu jangan hanya bersatu. Ini kan masjidnya masih perlu direnovasi. Kamar di Jakarta bilang di masjid Jakarta acara seperti ini di Jakarta bagus di awal kita bilang tolong saat masjid jangan berpoya-poya hidupnya. Saya itu sini karena maksudnya itu saudara saya semua ya semua kasih tolong takmir masjid jangan berpoya-poya di masjid. Ini saya mau bangun set. Kenapa? Artinya apa? Kalau cat masjid ini masih bagus, udah dicat meneng. Tolong kalau cat itu berikan ke guru-guru MI. Itu menurut saya. Apa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kan sama-sama untuk dakwah. Infaknya masjid silakan untuk membiayai modal pesantren kadernya. Apa bagaimana ini? Asal bagi tentang modal pesantren. Tanpa lagi. Tidak harus untuk bangun ini. Maka tolong untuk di Rukaman Masjid itu Tembelang itu salah satu yang berdekatan dalam satu tadi kaderisasi, kemudian pengembangan PRN, kemudian tahun saya itu baru satu pakai, jadi saya optimis untuk yang Tembelang karena memang tokoh-tokohnya banyak,